Terima kasih Bapa. Banyak orang mungkin tidak percaya kalau Engkau adalah Tuhan yang telah mati. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah bangkit. Dan juga mungkin banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan kita yang telah mati juga telah bangkit dan telah naik ke surga. Dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang percaya sampai hari ini dan selamanya. Mari kita akan katakan di hadapan Tuhan, Bapakku yang kekal, terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua anugerah yang Kau limpahkan buat kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau hakim dan pembela kami. Haleluya. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam Kau yang mulia bakti, bertata selamanya. Ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Yes Tuhan, kami percaya. Yes Tuhan, dalam nama Yesus. Ku percaya Bapa, ya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Amin Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan percaya. Haleluya. Ku percaya Tuhan. Percaya. Haleluya. Percaya Tuhan. Percaya. Oh haleluya. Haleluya.
percayalah. Kami percaya Bapa. Kami percaya. Kami percaya. Ku percaya Bapa. Ku percaya Sang Putra. Amin. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya. Ya Bapa. Kami percaya Bapa. Kami percaya ada kematian bersamamu Bapa. Kami percaya ada kebangkitan bersamamu. Dan lebih lagi kami percaya ada kenaikan. Ada kenaikan Bapak bersamamu. Sekali-kali Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau berikan kami penolong, Roh Kudus-Mu. Pagi hari ini kami merayakan kenaikan. Karena kami percaya sekali-kali Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami siap Bapak. Kami siap menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap, katakan sama-sama. Kembali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kata yang paling tidak enak adalah waktu kita ditinggalkan orang yang dicintai. Dan sama, lagi-lagi Tuhan Yesus pernah tinggalkan, tapi Dia berikan kita Roh Kudus-Nya. Amin. Dengarkanlah suara nafiri. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi dan untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baju. Bersiap maju, jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari Haleluya. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. Raja Tuhan bersatu bumi mengangkat tinggi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi.
maju, jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Yes, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari haleluya. Penuhi kami semua, bangkit memberikannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan, api kemuliaan-Nya. Yes Tuhan, terima kasih Bapa, penuhi kami. Ya Tuhanku, api kemuliaan-Nya tercurah. Terima kasih Bapa, kami mampu bahwa Yesus ada. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah berikatnya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Hey, haleluya. Amin. Amin. Tuhan telah berikan kita kemampuan, kita percaya. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan Tuhan kita akan cakap hadapi hidup ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidup Yes Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau baik Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup Yes Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari
kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Bapa, selamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk berikan salam yang terbaik buat sebelah kiri, sebelah kanan kita. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang membuat kami kuat Tuhan. Engkau yang membuat kami cakap menghadapi hidup ini. Sekali-kali Kau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Kalaupun kami harus menangis, kami menangis karena ada pertolongan bersama Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Mari yang siap kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Api, hujan, seperti yang berembus Roh Kudus, urapan-Mu, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berembus Roh beri kuasa urapan-Mu. Sekali lagi kita katakan, beri api, beri hujan. Oh, beri api, beri hujan, mari kita mengangkat tangan kita. seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Beri kuasa urapan. Biar kami yang mendengar boleh mengerti apa maksud Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Minal aidin wal faidin. Saudaraku ya. Artinya kembali ke fitrah. Mohon maaf lahir batin. Nggak apa-apa saudaraku ya, intermezzo saja. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita memperingati apa? Memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ke-40 ketika Tuhan mati buat kita. Nah saudaraku, 10 hari lagi ya,
Dan mulai besok 10 hari kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu yang berdoa pribadi minta secara khusus buat Bapak Ibu saudara sekalian, dan 10 hari kemudian nanti akan ada pencurahan Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu, saya mau cerita dulu sebelum saya firman. Saudaraku, ini gambar apa? Gambar apa Bapak Ibu? Zebra ya? Halo? Waduh, orangnya kemana ini? Di gambar apa Bapak Ibu? Gambar monyet ya. Nah saudaraku, ada cerita menarik tentang hal ini. Ya, saya senang sekali menggunakan ilustrasi, saudaraku ya. Kenapa? Ini adalah gambar monyet yang terperangkap, dalam tanda kutip terperangkap, saudaraku. Nah ada satu cerita di beberapa negara, khususnya di Afrika. Kalau ingin menangkap monyet-monyet liar, gampang saudaraku. Mereka cuma tanam botol di bawah tanah atau di dalam tanah. Kemudian di dalamnya dikasih kacang atau pisang begitu, dikasih aroma-aroma, dan kemudian nanti besoknya para pemburu tinggal ngambil, dan monyetnya tidak luka sama sekali, hidup-hidup ditangkap dan mudah sekali. Ya, saudaraku, kenapa? Jadi ternyata begini, monyet itu ketika dia masuk ngambil kacang atau ngambil pisang, saudaraku, jadi tangannya menggenggam. Tangannya menggenggam, dia nggak bisa keluar leher botolnya, saudaraku. Ya, lucu ya, saudaraku ya. Mungkin kita tertawa melihat monyet-monyet ini, saudaraku. Jadi kenapa kalau ada yang dipendem botol, ya udah, dia nggak bisa, karena dia pegang terus kacangnya, karena dia pegang terus pisangnya. Atau mungkin kalau dia bisa pun dia meronta-ronta dan bisa mencabut botolnya itu akan dibawa kemana-mana. Nah, saudaraku, ilustrasi ini apa? Mungkin kita lucu melihat monyet ini. Mungkin kita tertawa melihat tingkah laku monyet ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sadar nggak? Tanpa sadar kita sedang mentertawakan diri kita sendiri. Loh, kok bisa? Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, udah nggak zamannya lagi. Ketika kita masih menyimpan sesuatu yang kita pegang terus. Apa itu? Kemarahan, kebencian, iri hati. Mungkin si maaf-maafan di mulut saja, tetapi ternyata mungkin di dalam hatinya belum, saudara. Ya, ataupun bisa Bapak Ibu terlepas dari cengkraman iblis, dari cengkraman seperti itu. Bapak Ibu akan membawa beban itu kemanapun Bapak Ibu pergi. Nangkap Bapak Ibu? Halo? Hari ini Tuhan Yesus naik. Agar apa? Agar penghibur turun. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. 40 hari yang lalu Tuhan Yesus mati buat kita. Dan 10 hari lagi nanti akan ada pencurahan Roh Kudus. Nah, saudaraku, ketika kita mengingat yang namanya kematian Tuhan Yesus, ya, manusia dilahirkan startnya, awalnya, mulanya dilahirkan ketika memasuki kehidupan ketika dia dilahirkan di dunia. Dan kemudian saudaraku, dan tujuan akhirnya adalah kematian. Tuhan Yesus pun sebagai manusia juga mati. Betul ya? Bapak Ibu setuju ya? Jadi saudaraku, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu nanti baca, baik sekali, dan itu mengingatkan kita hari-hari ini. Ya. Kenapa? Karena tujuan manusia ya adalah menuju kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat mengatakan bahwa kita semua orang sama, Bapak Ibu. Baik pendeta, jemaat, pelayan, presiden, semua sama. Tujuannya apa? Kematian. Dan kita diingatkan untuk bukan sampai situ aja, tetapi Raja Salomo mengingatkan kita untuk mencari kekekalan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan apa? Yaitu apa? Melalui firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya kasih ilustrasi seperti itu? Kadang-kadang Bapak Ibu pelayan, jemaat, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi masih seperti, dalam tanda kutip, masih seperti tingkah lakunya kayak monyet tadi. Membawa beban itu kemana-mana. Betul nggak Bapak Ibu? Betul apa betul? Oh enggak, itu bukan saya. Ya bagus, puji Tuhan. Saudaraku, jadi saudaraku, kehidupan manusia menuju satu titik. Apa? Kematian. Ya, Tuhan Yesus yang wujudnya sebagai manusia pun tetap menuju kematian. Nanti Bapak Ibu baca ya, Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12. Bagus sekali. Menasihati kita hari-hari ini. Bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Oke? Nah Bapak Ibu, tetapi nggak berhenti sampai di situ. 3 hari kemudian Tuhan Yesus pun bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit,
Ada satu ada satu harapan di dalam Tuhan. Amin. Oh, ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kita agungkan itu nggak mati, Bapak Ibu. Ketika kebangkitan Tuhan Yesus, kita percaya ada harapan di dalam Tuhan. Dan ketika kita sakit pun ada satu kesembuhan di dalam Tuhan. Kalaupun tidak sembuh, sudah rencana Tuhan. Kenapa? Karena tadi jelas akhirnya adalah kematian. Dan ketika kita percayakan kebangkitan Tuhan, akan ada apa? Akan ada pemulihan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini tadi, WL bilang, waduh, kalau nggak ada Tuhan, saya sih nggak sanggup, saudara. Betul nggak, Bapak Ibu? Yang kesulitan ekonomi, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Ya, yang studi juga sama, saudaraku. Ya, ada pemulihan di dalam Tuhan dan ada kepastian tentunya. Itu yang perlu ya. Artinya begini, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Ada satu harapan. Yes, Allahku hidup. Allahku yang kusembah itu hidup. Amin. Nah hari ini saudaraku, masuk nih Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Bapak Ibu tahu nggak? Ini menarik. Bapak Ibu nanti boleh baca atau cari. Saudaraku, dari 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang nulis tentang kenaikan hanya Lukas. Saya ulang saudara. Dari 4 Injil itu, yang nulis tentang kenaikan Tuhan Yesus, itu hanya Lukas. Ya, saudaraku, Lukas menulis di dalam Injil Lukas, dan kemudian Lukas juga menulis di dalam Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas seorang tabib, dan anehnya, bukan aneh, artinya, dan menariknya adalah Lukas satu-satunya penulis Injil yang non-Yahudi. Ya. Saudaraku, Lukas 24 ayat 50 sampai 53 berkata begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, saudaraku, ini saya highlight, saudaraku, ini penting ya, nanti saya jelaskan. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saya highlight lagi, saudaraku ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lanjut dulu, saudaraku. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Lukas juga yang menulis. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Tuhan Yesus, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini mereka itu banyak, saudaraku, dari berbagai kalangan, saudaraku. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yang terangkat ke surga, Tuhan Yesus, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya highlight, saudaraku ya, saya garis bawahi. Nah hari ini saudaraku kita lihat 2 ayat yang saya bagikan. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca di ayat 1 sampai 8. Ya. Nah, saudaraku begini. Yang pertama yang pesan yang mau saya sampaikan adalah begini. Jangan lelah mencari Tuhan. Tadi Salomo bilang apa? Bukan soal kematiannya, tapi bagaimana kita mencapai kekekalan itu apa? Melalui firman Tuhan. Yang pertama buat saya di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lelah mencari Tuhan. Lukas 24 tadi berkata apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan apa? Memuliakan Allah. Dan menarik tadi saya bilang apa? Ketika Tuhan sedang memberkati mereka. Wah, ini keren sekali, saudaraku. Bapak Ibu hati-hati. Ketika Bapak Ibu diberkati, jangan malah jadi malas sama Tuhan. Halo? Alkitab ayat tadi berkata begini. Ya. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah, dia naik ke atas. Dan apa? Mereka tetap sujud menyembah, lalu mereka pulang ke Yerusalem, karena Yerusalem adalah pusat penyembahan pada saat itu. Mereka pulang ke Yerusalem, dan hebatnya lagi apa? Mereka senantiasa, artinya apa? Selalu dan sering berada di dalam bait Allah dan apa? Memuliakan nama Tuhan. Oke? Yang pertama, jangan lelah mencari Tuhan. Dan berikutnya begini, saudaraku. Yang menarik di dalam Kisah Rasul tadi dibilang gini, hai orang-orang Galilea. Loh, aneh juga ya. Padahal yang berkumpul di situ, itu adalah banyak orang dari berbagai daerah. Tetapi 2 orang putih tadi mengatakan, hai orang-orang Galilea. Apa sih Galilea, saudara? Oh ternyata menarik, saya cari-cari literaturnya, saudaraku. Kenapa Galilea? Saudaraku, Danau Galilea disebut juga Danau Kineseret atau Danau Tiberias, ada 4 nama, saudara. Itu sama-sama sebetulnya. Danau Galilea, Danau Tiberias sama sebetulnya. Ya.
Dan Bapak Ibu kalau ke Israel nanti akan makan yang namanya ikan petrus di situ. Ya, Bapak Ibu bisa naik perahu dan ya bisa begitu ya. Nah, saudaraku, kenapa Galilea disebut orang Galilea? Ternyata Bapak Ibu, hampir seluruh mujizat Tuhan Yesus, 70%-nya terjadi di Galilea, di daerah Galilea, Betania, Galilea, semua sekitar-sekitar situ. Dan ternyata saya selidiki kenapa orang Galilea. Oh, orang Galilea ternyata orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang sederhana. Dan yang menarik apa? Orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Wah, saya pikir keren banget, saudaraku. Saya pikir kalau Tuhan Yesus datang nih, naik ke atas surga. Dan ketika sedang memberkati, Tuhan Yesus naik. Hai orang-orang pasar baru. Waduh, keren banget, saudaraku. Betul nggak Bapak Ibu? Oke? Jadi Galilea berbicara tentang orang yang rendah hati dan orang yang terus-menerus mencari Tuhan. Hari ini pesannya yang pertama, janganlah mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang sudah sudah mempunyai talenta untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan talenta dan panggilan Tuhan. Sayang sekali kalau Bapak Ibu sudah melayani, sudah pelayanan, harus meninggalkan Tuhan dalam tanda kutip, ya hanya karena jodoh atau karena mungkin hal-hal yang lain. Sayang sekali, saudara. Ya, tadi Pak Peri bilang, saya 2 minggu bulan lalu, saudaraku. Jadi memang saya mati gaya kalau kata Pak Nenggolan, saudaraku. Dan turun 5 kilo banyak, masih kurus. Nah, saudaraku, saya berpikir begini. Gila ya, 2 minggu aja nggak ibadah. Aduh, sedih bener. Sedih bener, saudaraku. Jumat Agung saya nggak bisa ikut. Paskah saya nggak bisa ikut. Saudara, hari ini kita bersyukur, kita berbahagia kalau kita masih bisa beribadah. Saudaraku, ada saat-saat tertentu nanti Bapak Ibu nggak bisa ibadah. Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang ada sesuatu yang hilang. Jadi saudaraku, dengar baik. Pagi hari ini sederhana, jangan lelah cari Tuhan. Ya, kalau kita masih diberi kesempatan buat ibadah. Nggak apa-apa, yang nggak mau ibadah nggak apa-apa. Itu hak pribadi masing-masing. Tapi hari ini buat Bapak Ibu yang hadir, jangan lelah cari Tuhan. Kenapa? Apalagi ketika Tuhan sedang memberkati kita. Halo. Apalagi ketika kita hari-hari ini dalam kondisi yang masih belum membaik. Oke? Masih dalam pandemi. Yang kedua, saudaraku. Yesus naik menghibur turun. Saudaraku, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan sudah mengingatkan bahwa Tuhan akan naik. Yesus akan naik. Nah, yang menariknya begini, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus meninggal, mau mati pun di kayu salib, murid-muridnya udah kelimpungan, saudara. Betul nggak? Petrus yang segitu dahsyatnya aja, wah begitu galaknya sampai mau bela Tuhan Yesus pakai pedang sampai putusin kupingnya Matias. Tapi ketika Tuhan Yesus salib, ditanya anak kecil aja, bohong. Kamu kan yang sama Tuhan Yesus? Enggak, aku nggak kenal. Coba luar biasa, saudara. Orang yang begitu excited, orang yang begitu begitu punya powerful dan galak gitu. Petrus galak, ya. Tapi ketika ditanya anak kecil saja, kenapa? Karena udah nggak ada pegangan. Tuhan yang dia sembah, guru yang dia agung-agungkan, mati di kayu salib. Tapi lihat, Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu apa? Roh Kudus. Nah, ayat berikutnya ketika Roh Kudus turun atas Petrus, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Yohanes 14 ayat 16, saudaraku, berkata begini. Tuhan yang bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Hari ini juga sama, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus memberikan ayat ini juga buat kita. Tuhan akan memberikan penolong yang sama untuk kita selama-lamanya. Amin. Dan Yohanes 16 ayat 7 juga berkata begini. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 16 ayat 26 lebih bagus lagi. Boleh tampil ayat 6, Yohanes 16 ayat 26. 26 atau 27? 26. Ya, saudaraku, yang pesan yang pertama, jangan lelah cari Tuhan. Jangan sia-siakan kematian Tuhan dan kenaikan Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun buat kita. Nah, saudaraku, tinggal kita mau buka hati atau enggak. Ya. Ayat 27, coba. 16, bukan 6. Oke.
Ya, saudaraku, pesan yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik, penghibur itu turun. Tinggal kita mau buka atau enggak. Oke, 27. Saya lupa saudaraku ayatnya ya. Nah, ini menarik. Satu perikop ini Yohanes 16 saudaraku ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya. Sekali lagi Yohanes 16 ayat 16:13. Enggak, Pak. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan turun. Nah, pertanyaannya begini saudaraku. Kenapa Roh Kudus? Kenapa enggak yang lain? Oh, ternyata begini saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan enggak membiarkan kita kelimpungan. Tuhan enggak membiarkan kita goyah. Tuhan enggak membiarkan kita seperti murid-muridnya yang enggak ada pegangan. Kenapa? Karena Tuhan yang guru yang bersama-sama dengan dia, akhirnya mati. Nah, ketika Tuhan Yesus naik, kenapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, akan kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Nanti Bapak Ibu, ini kita nggak baca ayatnya saudaraku ya. Kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus mengajar kita apa yang Alkitab katakan. Kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah di dalam Tuhan. Dari semuanya itu apa? Saya simpulkan dengan satu kata begini. Dia memberikan kita apa? Kekuatan. Dia memberikan kita sukacita, hikmat. Dan apa yang harus kita lakukan. Terutama hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Terutama hari-hari ini kita dalam kondisi yang masih belum baik. Saya nggak ngerti, mungkin habis lebaran, mungkin kemungkinan besar bisa melonjak naik lagi. Kemarin katanya 6.000 yang disampling acak, katanya 4.000-an yang kena, yang positif. Waduh, saudaraku, ngeri saudaraku ya. Oke, jadi pertanyaannya, Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Kenapa Roh Kudus? Karena tadi dia memberikan kekuatan dan dia memberikan sukacita buat kita. Dia mengajar kita. Amin. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Pesan yang terakhir adalah Tuhan Yesus akan segera datang. Waktunya udah nggak main-main lagi. Makanya kalau tadi masih kelakuan kita masih kayak monyet yang tadi, ketinggalan Bapak Ibu. Ya, di dalam Kisah Rasul tadi bilang ini, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat dia naik ke surga. Artinya Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama dia naik. Oke? Nah saudaraku, mari saya pernah bahas tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi saudaraku, berjaga-jaga senantiasa. Oke? Jangan menjadi gadis yang bodoh, tapi menjadi gadis yang bijaksana. Kenapa? Yang selalu bersiap-siap menyambut kedatangan mempelai. Nggak tahu kapan datangnya. Amin? Saudaraku, kalau di dalam konteks Alkitab yang lain dikatakan begini, ketika pengangkatan terjadi, ketika rapture terjadi, dikatakan ketika orang di kilangan minyak, 2 orang di kilangan minyak, yang satu diangkat, yang satu ditinggal, betul ya? Terus kemudian yang apa? Yang lagi di ladang, ada 2 orang, yang satu ditinggal, yang satu diangkat, betul ya? Betul nggak Bapak Ibu? Tentang pengangkatan. Artinya tentang akhir zaman. Saudaraku, kalau ayat Alkitabnya saya rubah menurut versi saya, hari ini ketika Tuhan Yesus ada pengangkatan, artinya apa? Itu kan probability-nya 50% toh. Dari 2, 1 diangkat, 1 ditinggal. Betul ya? Sekarang hari ini kalau Tuhan Yesus ada pengangkatan, 50% kita diangkat, 50% enggak. Bapak Ibu masuk yang mana? Halo? Amin Bapak Ibu? Berjaga-jaga senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Jadi, udah nggak ada lagi yang tadi bawa toples kemana-mana, saudara itu. Ya, saya percaya Bapak Gembala punya visi iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, bukan sekedar slogan buat saya pribadi. Mari saudaraku, jangan sampai hal-hal yang kecil kita masih ya berkutat. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman pelayan, kalau pasar baru masih berkutat tentang pemberesan, nggak kelar-kelar. Orang lain sudah buka cabang, sudah mencari jiwa, buka klinik segala macam, luar biasa. Kita masih berkutat situ, malu saudaraku. Percuma Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Saya undang pemain musik dan tim pemain musik. Nah saudaraku, berjaga-jaga senantiasa. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Pesan yang pertama apa saudaraku? Jangan lelah mencari Tuhan.
Apa yang kau percayakan, pelayananmu, ibadahmu, lakukan dengan baik. Saudaraku, jangan berlindung di alasan di balik ibadah online atau apa. Yakin Bapak Ibu bisa beribadah dengan baik? Enggak. Oke? Kenapa? Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia sedang mempersiapkan rumah untuk kita. Yang amin cuma satu. Saat Tuhan Yesus naik sekarang nih saudaraku, dia sedang bikin rumah buat kita. Wah, baru sadar saudaraku ya. Alkitab yang berkata bukan saya. Kalau rumah itu jadi ya kita pulang. Salomo bilang semua tidak ada yang kekal, balik kepada kematian. Karena itu dia segera datang menjemput umatnya. Kalau kita belum meninggal pun Tuhan akan datang. Amin. Pagi hari ini sederhana firman Tuhan. Jangan lelah cari Tuhan. Yang kedua, biarkan Roh Kudus turun dan kita tinggal buka hati. Yang ketiga Bapak Ibu, siap siaga. Tuhan gak lama lagi datang. Mungkin Bapak Ibu ngeyel, bisa nih. Mungkin. Dari zaman dulu saya sekolah minggu juga bilang ini sudah dekat, sini sudah dekat, mana gak dekat-dekat. Saudaraku dengar baik, berjaga-jaga itu jauh lebih baik. Seperti wanita, ada 5 wanita yang bijaksana daripada 5 gadis yang bodoh. Ketika ditinggal, mau ketok-ketok seperti apa, nangis-nangis pun tidak akan bisa dibukakan pintu, saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, selamat menerima pencurahan dari Roh Kudus. 10 hari ke depan Bapak Ibu akan berdoa secara pribadi, menerima pencurahan Roh Kudus daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Dengar terima pesan Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.